Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Rina membaca di teras rumah buku. Ikan menggoreng ibu di dapur. Sepertinya ada yang salah ya dengan kalimat tersebut? Ya, benar, kalimat tersebut memang belum tepat karena struktur kalimatnya masih salah. Kalimat-kalimat tersebut dinamakan kalimat tidak efektif. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apakah kalian sudah tahu apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif juga berarti kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Minimal ada unsur subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan, sedangkan predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Perhatikan kalimat berikut ini. Ibu sedang menyapu. Ibu sebagai subjek, menyapu sebagai predikat. Burung sedang berkicau. Burung sebagai subjek, berkicau sebagai predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Perhatikan kalimat berikut ini. Ibu di dapur menggoreng ikan. Kalimat ini kurang tepat. Mengapa? Karena keterangan berada di tengah-tengah kalimat. Seharusnya keterangan diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat, seperti pada kalimat berikut ini. Ibu menggoreng ikan di dapur. Ciri yang ketiga yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Di antaranya menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau sering disingkat dengan PUEBI. Perhatikan contoh kata tidak baku dan kata baku berikut ini. Aktif merupakan kata tidak baku. Kata bakunya aktif menggunakan huruf F. Izin tidak baku. Kata bakunya izin. Fotokopi merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah fotokopi. Praktek merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah praktik. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan, hemat tidak bertele-tele, sehingga tidak ada penggunaan kata yang mubazir. Perhatikan kalimat berikut ini. Kita harus saling tolong-menolong, merupakan kalimat yang tidak efektif. Karena tolong-menolong sudah berarti saling menolong, sehingga ada penggunaan kata yang mubazir. Kalimat yang tepat adalah kita harus saling menolong, atau bisa juga kita harus tolong-menolong. Perhatikan kalimat berikutnya. Para tamu-tamu sudah tiba di auditorium. Kalimat ini tidak efektif karena
tamu-tamu berarti banyak, sedangkan para juga berarti banyak, sehingga ada penggunaan kata yang mubadzir. Kalimat yang tepat seharusnya para tamu sudah tiba di auditorium atau tamu-tamu sudah tiba di auditorium. Kalimat berikutnya adalah mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena ada penggunaan kata mubadzir, yaitu demi dan untuk. Demi dan untuk itu memiliki makna yang sama, sehingga penggunaannya harus salah satu. Berikut kalimat yang tepat. Mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup, atau mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Coba sekarang perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Apakah kalimat ini merupakan kalimat efektif atau tidak efektif? Suasana jalan ini sangat sepi sekali. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang benar adalah suasana jalan ini sangat sepi, atau suasana jalan ini sepi sekali. Kalimat yang kedua, petani harus rajin agar supaya hasil panennya melimpah. Kalimat efektif atau tidak efektif? Ya, benar. Kalimat ini merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang benar adalah petani harus rajin agar hasil panennya melimpah, atau petani harus rajin supaya hasil panennya melimpah. Kalimat berikutnya, rapat dihadiri para pejabat-pejabat. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang benar yaitu rapat dihadiri para pejabat, atau rapat dihadiri pejabat-pejabat. Kalimat yang terakhir, walaupun lelah sekali, tetapi Andin tetap mengikuti kerja bakti. Kalimat ini juga merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang benar adalah walaupun lelah sekali, Andin tetap mengikuti kerja bakti. Nah, anak-anak, semakin paham kan terkait dengan kalimat efektif? Kata baku dalam kalimat efektif. Pada dasarnya kata baku sudah dipelajari di kelas 5. Ini hanya pengulangan saja di kelas 6 ya. Baik anak-anak, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian bisa mengetahui dan menggunakan kata baku dalam kalimat efektif dan menerapkannya dalam belajar dan kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Nah, kalian harus tahu kata baku itu apa. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kalian tidak memiliki kamus besar, maka bisa menggunakan kamus secara online. Berikut ini contoh kata baku dan tidak baku. Kata baku tidak, kata tidak bakunya enggak. Kata baku praktik, kata tidak bakunya praktek. Kata baku ijazah, kata tidak bakunya ijazah ya. Perhatikan penulisannya itu sedikit berbeda. Kemudian sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau itu kata baku? Nah, kita bisa melihatnya di KBBI atau KBBI online ya. Kamus Bahasa Indonesia yang
secara online itu sekarang bisa kita dapatkan di handphone kita masing-masing. Bagaimana caranya? Cara melihat KBBI melalui internet. Kita klik browsernya, kemudian kita ketik di sini KBBI. Di sini akan muncul selamat datang di KBBI daring. Kita cari di sini. Misalnya yang pertama adalah izin. Kita cari. Nah, di sini langsung diberitahu izin bentuk tidak bakunya adalah izin pakai D. Berarti izin yang kita ketik ini sudah baku. Ya, sudah baku. Nah, sekarang kita cari yang lain. Praktik. Nah, di sini muncul bentuk tidak baku dari praktik adalah praktek. Berarti praktik sendiri itu adalah kata baku, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kata baku dalam kalimat. Ibu guru tidak mengizinkan siswa kelas 6 untuk membolos. Perhatikan dari kedua kalimat ini antara kata baku dan tidak baku terdapat perbedaan penulisan. Kata baku tidak mengizinkan. Kata tidak bakunya nggak mengizinkan. Nah,